Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kang Dani. Ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai elektrolisis. Di video sebelumnya saya sudah bilang ya, bahwa elektrolisis ini tergantung pada yang pertama itu jenis elektrodanya, yang kedua itu adalah jenis larutan atau lelehan yang digunakan pada elektrolisis. Nah, sebelum ke materi tentang reaksi yang terjadi di katoda dan anodanya, ada materi prasyarat yang harus kita di-recall lagi. Diingat lagi, ini materi kelas 10 ya. Kita harus bisa membedakan mana anion, mana kation. Seperti itu. Contoh ya. Jika kita punya Na2 ya, SO4 ya, ini Na2SO4. Na2SO4 ini terdiri dari Na plus sebanyak 2 gitu kan ya, dan SO4 2 min. Seperti itu. Nah, pentingnya di mana kita mengetahui mana anion, mana kation, karena yang menjadi kation nanti ya, kation ya, itu akan bereaksi di katoda. Ingat, di katoda. Katoda itu yang mengalami reaksi reduksi. Berarti kation itu akan mengalami reduksi. Yang mana kation? Kation ini yang bermuatan positif. Nah, ini ya. Ini adalah kation. Anionnya, apa yang terjadi dengan anionnya? Anionnya, yang berperan pada reaksi oksidasi yang ada di anoda. Ada lagi, misalkan ada H2O. Nah, ini H2O gimana nentuinnya? H2O ini khusus nanti ada ya. Terus ada lagi misalkan saya punya larutan, katakan di sini larutan, katakanlah KNO3. Jika kita ya diberi soal itu ada kata larutan KNO3, artinya yang digunakan pada percobaan elektrolisis itu ada ion K+, gitu kan ya, dalam wadahnya itu, ditambah NO3-. Dan jangan lupa ada air juga. Jadi kalau ada kata larutan berarti dia mengandung air. Jika lelehan dia tidak mengandung air. Itu yang harus kalian perhatikan. Ingat ya, kation itu yang positif, anion itu yang negatif. Lanjut, reaksi di katoda, yaitu reduksi terhadap kation. Reduksi terhadap kation, syarat pertama yang harus kalian pahami itu adalah direct volta. Kemarin Bapak sudah jelaskan cara menghafal direct volta dengan menyanyikan lagu Balonku Ada 5 atau Burung Kakak 2 ya. Bisa dicek di video sebelumnya. Nah, yang pertama, aturan pertama. Kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama itu jika ion logamnya itu 1A, 2A, Al3+, dan Mn3+. Artinya ion logamnya itu berada di sebelah kiri H2O dalam deret volta. Ingat ya, dalam deret volta. Kalau kalian perhatikan golongan 1A, 2A ini nih, litium, kalium, barium, natrium, gitu kan ya. Dan Al, Mn gitu ya, ada di sebelah kiri H2O dalam deret volta. Kalau sudah paham, mari kita cek reaksinya ya. Itu H2O yang mengalami reduksinya. Nih ya. Jadi reaksi reduksinya adalah reaksi reduksi H2O. Kayak gitu.
Contoh, misalkan ya, kita punya NaCl, artinya garam. Ketika kita mengelektrolisis garam, yaitu garam dapur ya, otomatis di sini kan ada Na+, gitu kan ya, dan Cl-. Oh ya, ini larutan, dengan catatan ini larutan ya. Ini larutan berarti dia mengandung H2O. Oke. Na ini ada sebelah kanan atau sebelah kiri? H2O posisinya. Kayak gitu ya. Kita lihat Na ini berada di sebelah kiri H2O. Karena dia berada di sebelah kiri H2O, maka ya reaksi reduksinya itu adalah airnya yang mengalami reduksi. Kenapa hal ini terjadi? Karena ingat, prinsip direct volta itu semakin kanan semakin mudah mengalami reduksi. Jadi kalah si kationnya ini ya. Jadi yang mengalami reduksinya itu H2O-nya, bukan Na+-nya. Beda halnya jika, gitu kan ya, logam-logam di sebelah kiri H2O ini, gitu kan ya, bentuknya itu lelehan. Jadi si garamnya itu kalian nggak masukin, nggak dilarutkan dulu ke air, tapi langsung aja dipanasin kayak gitu ya. Jadi leleh, gitu kan ya, si NaCl-nya. Kayak gitu. Jika seperti ini, misalkan ya, contoh misalkan NaCl lagi, tapi dia itu lelehan. Lelehan, kayak gitu ya. Berarti kan Na plus ditambah Cl-, kayak gitu. Nah, berarti yang di katodanya itu mengalami reduksi, reaksinya adalah nih reduksi si Na plusnya. Ya udah, kita tinggal tulis Na plus, gitu kan ya. Ini formatnya nih ya, Ln plus. N ini adalah apa ya? Muatannya. Oke. Kalau dia Na plus berarti dia plus 1 kayak gitu ya. Ditambah karena muatannya plus 1 supaya netral, jadi elektronnya cuma 1. Nah, ditambah elektron menjadi Na. Nah, ini adalah reaksi yang akan terjadi di katoda. Seperti itu. Pak, bagaimana kalau misalkan logam yang ada di sebelah kanan H2O? Contoh, misalkan kita punya ZnSO4. Ini kan ada Zn plus 2 atau 2 plus ditambah SO4 2-, gitu kan ya? Artinya, yang mengalami reduksinya itu adalah nih, selain A dan B, kayak gitu. Selain A dan B, gitu kan ya, yang mengalami reduksinya itu adalah logamnya itu sendiri atau kationnya itu sendiri. Artinya si Zn 2 plus ini ditambah 2 elektron mengalami reduksi, gitu kan ya, menjadi Zn solid. Ini aqueous. Mau dia aqueous, mau dia lelehan ya, jika logamnya atau kationnya itu berada di sebelah kanan H2O, dia yang mengalami reduksinya. Ingat konsep direct volta ini ya, semakin kanan dia semakin mudah mengalami reduksi. Jadi H2O-nya kalah meskipun dia bentuknya larutan ya, karena Zn ini sebelah kanan H2O, pasti si Zn-nya yang mengalami reduksi. Pak, bagaimana kalau misalkan yang kita elektrolisis itu sebuah asam, misalkan cuka ya. Cuka yang kita elektrolisis CH3COOH kan, rumus cuka itu ya. Dia akan mengalami mengion dalam larutannya itu ya, pas H plus ditambah CH3COO-. Seperti itu kan ya. Berarti kationnya itu adalah si H plus ini. Ini kationnya. Oke. Ini adalah anionnya. Oke. Berarti yang berperan atau yang mengalami reaksi di katoda itu adalah si H plus-nya. Kita lihat di direct volta. Ya, posisi H ini ya, di sebelah kanan H2O. Berarti yang mengalami reduksinya si H. Kita gunakan reaksi yang ini nih. Oke, jadi nanti di katodanya itu dia mengalami reaksi 2H plus ditambah 2 elektron menjadi H2 gas. Nah, jadi ketika kita mengelektrolisis suatu asam, yang dihasilkan itu adalah gas H2. Kayak gitu. Oke? Yang kedua, bagaimana reaksi di anoda? Reaksi di anoda itu adalah reaksi oksidasi ya.
reaksi oksidasi terhadap anionnya. Ada satu hal yang perlu kalian pahami untuk menentukan reaksi yang terjadi di anoda, yaitu mencari tahu jenis elektrodanya. Elektroda yang digunakan itu pasti ada dua kemungkinan. Yang pertama itu yang inert. Inert ini dia tidak ikut bereaksi. Jadi kan dalam percobaan ini misalkan sini nih ya, saya buka lagi. Nah ini kan ya, misalkan ya di elektrolesisnya itu nah elektrodanya itu misalkan AU atau emas, atau di sininya itu kita gunakan PT platina. Mereka berdua itu inert, artinya dia tidak akan mengalami, sinilah ya, dia tidak akan mengalami yang namanya, si PT itu tidak akan larut, tidak akan berkurang, masanya, artinya dia tidak mengalami oksidasi. Yang kedua ada yang non-inert. Yang non-inert ini selain C, PT, dan AU. Oke? Selain C, PT, dan AU. Jika kalian sudah paham, mari kita tentukan reaksi yang terjadi di anoda, yaitu oksidasi anionnya. Oke. Aturan pertama, jika anionnya itu sisa asam oksi, yaitu ini kalian harus hafalin nih, sisa asam oksi. Ini ya, ini adalah sisa asam oksi. Contoh misalkan kita punya Na2SO4. Nah, ini sudah pasti anionnya itu sisa asam oksi, yaitu SO4-nya. Terus ada lagi misalkan KNO3. Ini sudah pasti anionnya itu sisa asam oksi. Terus ada misalkan HClO4. Ini pasti anionnya sisa asam oksi, kayak gitu. Atau ada juga Na2CO3. Ini pasti anionnya sisa asam oksi. Kalian cukup hafalkan reaksi ini. Oke? Pasti reaksi di anodanya itu adalah reaksi H2O yang mengalami oksidasi. Kenapa hal itu terjadi? Karena anion-anion ini tidak bisa mengalami oksidasi kembali. Ini sudah mentok gitu ya, istilahnya itu. Dia tidak bisa naik lagi piloxnya, kayak gitu ya. Yang kedua, jika dia ion halida. Oke, contoh ada F-, Cl-, Br-. Contoh misalkan ada asam tadi ya, HCl, kayak gitu. Ini anionnya Cl-. Oke. Terus ada lagi misalkan HF. Ini anionnya F- atau KF lah ya, garam. Ini adalah anionnya F-. Oke. Terus ada Ki juga atau NaI. Ini anionnya adalah anionnya itu ion halida. Ion halida itu nih F, Cl-, Br-, I. Ini adalah ion halida. Oke, yang terjadi di anodanya adalah reaksi ion halidanya itu. Ya, reaksi oksidasinya. Ini contohnya yang Br. Berarti kalau yang F- gimana? Ya sama, formatnya sama. 2X-, X-nya itu tinggal ganti sama F-, Cl-, Br- sama I-. Ya udah, kalau misalkan untuk F ya udah 2F- gitu kan ya. Menjadi F2 gitu kan ya, ditambah 2 elektron kayak gitu. Kalau untuk yang Cl ya udah 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Untuk yang I- ya udah berarti 2 I- kayak gitu ya, menjadi I2 ditambah 2 elektron, seperti itu. Oke, jadi silahkan ya hafalkan format ininya. Selanjutnya, jika yang kita elektrolisis adalah suatu basa. Kalau yang di katodama asam ya. Kalau yang di anodama, jika ionnya itu adalah basa, gitu kan ya. Ion OH- dari basa. Contohnya ada NaOH, ada misalkan KOH, ada MgOH 2 kali, gitu kan ya. Dia kan basa kan ya. Otomatis anionnya itu adalah OH-, OH-, OH- anionnya ya.
Maka reaksi yang terjadi adalah ini, reaksi oksidasi OH- itu sendiri ya. 4 OH- menjadi 2H2O menghasilkan O2, ini gas ya, tambah 4 elektron. Oke, jadi ketika kalian elektrolisis basa, yang dihasilkan salah satunya adalah gas oksigen. Kalau ini juga sama, sisa asam oksi yang dihasilkan adalah gas oksigen. Jadi dua kemungkinan ya, di anoda yang menghasilkan oksigen itu, kemungkinan pertama itu adalah anionnya itu berasal dari sisa asam oksi, yang kedua adalah yang dielektrolisis adalah basa. Artinya anionnya itu OH-. Oke? Terus Pak, bagaimana jika ternyata elektrodanya itu yang non-inert? Nah, jadi yang ini tuh ya, yang A sampai C ini ya, dia elektrodanya A sampai C ini ya, dia elektrodanya itu inert. Inert artinya ini ya, C ya, PT dan AU. Bagaimana selain elektrodanya, selain yang ini? Kalau selain yang ini, artinya dia ikut mengalami oksidasi. Kalau misalkan elektroda yang digunakan, misalkan kita mengelektrolisisnya itu garam, misalkan NaCl kan ya, jadi kan Na plus, gitu kan ya, tambah Cl-. Oke, dengan elektrodanya itu Cu misalkan ya, elektrodanya Cu, maka yang terjadi di sini atau yang mengalami oksidasinya itu bukan Cl-nya. Kan kalau dia inert itu dia yang Cl- ya. Kalau dia tidak inert, artinya dia elektrodanya selain C, PT, dan AU, yang mengalami oksidasinya itu adalah logamnya itu sendiri atau elektrodanya. Oke, jadi kalau dia Cu, ya udah Cu. Oke, kita tahu Cu sebagian besar itu bilangan oksidasinya 2+, gitu kan ya, menjadi 2 elektron. Kayak gitu. Bagaimana kalau misalkan yang digunakan itu Zn. Ya udah sama Zn gitu kan ya, mengalami oksidasi Zn2+ ditambah 2 elektron. Seperti itu. Saya kasih contoh fullnya, contoh misalkan contoh yang larutan dengan yang lelehan dan elektrodanya. Saya contoh ketika dia larutan dan lelehan dulu deh. KOH misalkan ya, KOH. Ini kan basa yang kita ini ya. Oke, berarti kan ini larutan katanya ya, larutan di dalam soalnya itu. Berarti di aqueous gitu kan ya. Dia itu mengion menjadi K+ ditambah OH-. Seperti itu. Nah, ketika kita masukkan ke wadah, terus kita lakukan elektrolisis, apa yang terjadi di katoda? Gitu kan ya reaksinya. Terus apa juga yang terjadi di anoda? Katakanlah ini kita gunakan elektrodanya inert. Elektrodanya kita gunakan elektroda misalkan PT. Kayak gitu, atau platina. Oke. Di katoda kita harus tentukan siapa kationnya. Kationnya itu K+. Oke, kationnya K+. Kita cek aturan yang pertama. Kalau dia K+, artinya berada di ini kan ya, sebelah kiri H2O. Nih, sebelah kiri H2O. Oke. Maka dan bentuknya larutan ya. Nih. Maka yang terjadi adalah reaksi reduksi airnya. Jadi sikanya tidak mengalami reduksi, kalah sama air. Ya kan ya? Oke, karena NO-nya itu lebih besar. Jadi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- plus H2.
Oke, yang ini gas. Berarti nanti akan dihasilkan gas H2 di katoda. Oke, saya cek lagi benar ya. Oke. Terus apa yang terjadi di anoda? Yang terjadi di anoda yang harus kita perhatikan adalah anionnya. Ini kationnya di katoda. Oke, ini anion di anoda. Oke, ingat ya. Anionnya itu OH- dan elektrodanya PT. Artinya dia inert. Berarti, nih, kita cek nih. Kalau dia basa, ini kan OH- ya. Oke, berarti yang terjadi adalah 4 OH- dengan reaksinya itu menghasilkan 2H2O ditambah O2 dan 4 elektron. Kayak gitu. Berarti reaksi di anodanya 4 OH- terus ditambah menjadi 2H2O gitu kan ya, ditambah O2 ditambah 4 elektron. Seperti itu. Oke, semoga paham. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Kayak gitu ya. Semoga paham. Bagaimana kalau misalkan elektrodanya tidak inert? Oke, bentar deh. Elektronnya tetap inert, tapi lelehan. Misal, saya punya KCl. Dia itu lelehan, gitu kan ya. Berarti kan dia itu K+ dan Cl-. Oke, dia elektrodanya itu PT. Kayak gitu ya. Elektrodanya PT, artinya dia inert. Oke. Apa yang terjadi dengan di katoda dan apa yang terjadi di anoda? Gitu kan ya. Di katoda, ingat kalau lelehan, artinya yang mengalami reduksinya itu logamnya itu sendiri atau kationnya. Oke, nih kationnya ya. Berarti di sini ada K+ gitu kan ya, mengalami reduksi ditambah 1 elektron menjadi K solid. Seperti itu. Oke? Paham maksudnya? Semoga paham. Oke. Bagaimana dengan di Cl-? Cl- kita lihat anionnya. Ini adalah sisa asam oksida dan elektrodanya juga inert. Berarti kita cek, berarti masuk aturan yang kedua, yang B ini ya. Ya berarti ini Cl- gampang nih oksidasinya. Berarti Cl- dengan 2 Cl- gitu kan ya. Menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Kayak gitu. Oke, yang dihasilkan adalah gas klorin di sini. Bagaimana kalau dia misalkan ini kan elektrodanya inert dua-duanya ya. Bagaimana kalau saya kasih contoh elektrodanya yang non-inert? Non-inert larutan deh, non-inert larutan. Contoh misalkan kita punya CuSO4. CuSO4-nya itu larutan dulu deh, larutan. Kan CuSO4 itu menghasilkan Cu2+ ditambah SO4 2-. Sudah kelihatan dong yang mana anion sama kationnya. Anionnya itu Cu2+ dan kationnya itu Cu2+, dan anionnya itu SO4 2-. Oke. Ini elektrodanya katakanlah kita pakai misalkan perak Ag gitu kan ya, logam Ag. Apa yang terjadi? Yang pertama kita cek di katoda. Di katoda kan kita cek Cu-nya kan ya. Ini larutan. Oke. Cu itu berada di sebelah kanan H2O. Ya, kalian cek lagi nih. Cu itu berada di sebelah kanan H2O. Oke. Berarti yang mengalami reduksinya si Cu. Sesuai aturan yang C ini. Kita punya Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu solid. Kayak gitu. Oke? Paham maksudnya? Terus ada di anoda. Sekarang di anoda ya. Di anoda kita cek SO4 2- anionnya. Oke, kita cek SO4 2- dan elektrodanya. Ingat Ag itu elektrodanya non-inert. Karena dia non-inert, kita abaikan aturan yang ABC ini. Ya udah, kalau dia non-inert, ya udah si Ag-nya yang mengalami oksidasi. Oke, berarti
Ag-nya yang terjadi seperti ini. Ag gitu kan ya, menghasilkan Ag plus ditambah elektron. Nah, yang terjadi di sini kan asalnya dia solid, dia jadi aqueous. Artinya elektrodanya itu larut ke dalam larutannya. Oke? Kayak gitu, mengion seperti itu. Oke, artinya nanti di percobaan elektrodanya itu berkurang masanya. Kayak gitu. Nanti kita hitung ya berkurangnya berapa. Oke, lanjut. Selanjutnya bagaimana kalau dia lelehan? Contoh misalkan kita punya lelehan apa ya? Saya cek deh ke atas dulu. Lelehan misalkan nikel, misalkan Ni, misalkan nikel NiCl2 misalkan ya. NiCl2 nih, dia kan pastinya Ni2 plus ditambah 2Cl min. Oke, kok di bawah 2Cl min. Logamnya misal elektrodanya yang kita gunakan misalkan si Mg misalkan ya, katakanlah Mg ya, magnesium. Oke, elektrodanya yang kita gunakan adalah magnesium. Dia inert atau enggak? Dia non inert. Oke, ingat yang inert itu C, PT dan AU. Oke, berarti apa yang terjadi di katoda? Yang terjadi di katoda itu kita perhatikan kationnya. Ni ini berada di sebelah kanan H2O atau di sebelah kiri H2O. Yang di sebelah kanan H2O berarti yang mengalami reduksi ya si Ni-nya. Gitu kan ya? Karena si Ni ini sebelah kanan H2O. Berarti kita tulis Ni2 plus tambah 2 elektron menjadi Ni solid kayak gitu. Oke, sekarang yang di anodanya seperti apa? Yang di anodanya kita cek. Ini ingat, kalau di anoda itu elektroda yang digunakannya itu non inert, ya udah abaikan aja yang ini ya. Abaikan aja si anionnya. Ya udah kita langsung aja ke Mg-nya. Berarti yang mengalami oksidasinya itu si Mg. Mg itu golongan 2A berarti 2 plus Mg gitu kan ya. Menjadi Mg 2 plus tambah 2 elektron. Artinya nanti logam Mg-nya berkurang ya, atau ini mah lelehan ya. Lelehan kayak gitu. Oke. Seperti itu. Dia meleleh lah ya, berkurang nanti ininya. Oke, semoga paham. Nanti Bapak akan berikan contoh soalnya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.